Pemirsa, penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur tuai kontroversi. Dianggap menimbulkan kegaduhan, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT meminta untuk penerapan masuk sekolah jam 5 pagi ditunda. Ini siswa pertama yang hadir. Viral di media sosial kehebohan saat anak dan guru harus memulai aktivitas pelajaran dari jam 5 pagi. Penerapan jam pelajaran mulai dari pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur tersebut bahkan menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dibuat oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat yang meminta agar aktivitas sekolah khusus bagi siswa SMA dan SMK di Kupang NTT dimulai sejak pukul 5 pagi. Ketua Komisi 5 DPR Provinsi NTT bahkan meminta penerapan masuk sekolah jam 5 pagi ini dipending karena belum ada kajiannya. Dan instruksi ini banyak menimbulkan kegaduhan pada masyarakat. Jika sudah ada kajian yang meyakinkan, maka DPR akan mendukung. Kami meminta untuk pemerintah mengkaji ulang. Kenapa mengkaji ulang? Karena kebijakan ini telah menimbulkan kegaduhan publik, ya, respon negatif kalangan masyarakat umum. Sementara itu, respon kurang menyenangkan datang dari pihak orang tua. Sejumlah orang tua siswa bahkan menolak aturan tersebut. Sesuatu hal yang baru yang menurut kita sebenarnya kurang masuk akal. Karena jam 5 itu jamnya orang, kalau di pasar orang berjualan, anak-anak sekolah ini kan bukan orang-orang yang jual di pasar. Lalu dong juga harus mempersiapkan mental secara baik untuk hadapi perubahan seperti ini, dan terasa bahwa setiap keputusan kebijakan yang diambil pemerintah ini terlalu terburu-buru. Sejumlah orang tua siswa meminta pemerintah mengkaji ulang aturan ini. Faktor keamanan siswa pergi menuju sekolah dini hari juga menjadi kekhawatiran utama bagi orang tua murid. Perubahan jam pelajaran ini sudah dilaksanakan selama 3 hari. Dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak siswa yang datang sekolah terlambat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Gubernur NTT Victor Laiskodat berdalih bahwa penerapan sekolah jam 5 pagi disiapkan bagi siswa yang unggul agar dapat lolos ke perguruan tinggi negeri unggulan baik dalam dan juga luar negeri. Victor Laiskodat mengaku pendidikan siswa harus disiapkan sebaik mungkin. Tapi banyak yang bilang begini, kami cuma mau ya coba aja, nanti kita lihat ada yang sanggup. Kita lihat hari ini yang sanggup, laporan Ketua Kepala Dinas sebelah saya, 2 punya kemampuan sanggup dan dapat dilakukan. Pertama SMA 1, ya siap-siap anak-anak ini SMA 1, kalau tidak kuat tarik pulang sudah. Karena ini jalan terus, kecuali nanti saya survei di September nanti pasti bisa dibaca. 2 SMA 6. 2 ini akan berjalan terus jam 5 pagi. Karena itu kendalanya nanti kendaraan umum, keamanan, agar sama dengan kepolisian kita bisa tahu ternyata kita punya kekurangan di situ. Maka evaluasi ini cukup baik untuk kita lakukan evaluasi. Orang tanya, bangun pagi-pagi setengah mati, kasih bangun jam 7 mau ke sekolah, saya kasih bangun setengah mati. Ya, sekarang kita kasih maju supaya kasih bangun cepat. Karena sekolahnya unggul, bukan sekolah biasa, ini sekolah unggul. Karena itu uang yang banyak itu kan fokus 2 sekolah ini. 1, kita akan kerjasama dengan lembaga yang membuat orang masuk di UI lulus. Sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik, sehingga yang tertarik masuk UI, mereka dipersiapkan dari awal. Sehingga kalau tes UI langsung mereka mampu punya standar yang sama dengan Jakarta. UGM, ataupun yang menuju Harvard University sekalipun. Kalau mereka menulis itu, saya ingin ke Harvard University. Maka anak ini dipersiapkan setelah masuk Harvard University. Hanya 2 sekolah ini. Bagi orang tua yang ingin mendorong anaknya di situ, dia akan disiapkan dengan baik menjadi pemimpin masa depan di situ. Yang tidak mau tidak dipaksa. Monggo, geser ke sekolah. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo sekitar 9 jam. Namun ayah dari tersangka Mario Dandi itu enggan untuk menjelaskan hasil dari pemeriksaan karena mengaku lelah. Pak.
Rafael Alun Trisambodo keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu sore. Ayah dari tersangka Mario Dandi ini diperiksa KPK sekitar 9 jam. Rafael diperiksa terkait harta kekayaan yang mencapai 56 miliar rupiah sebagai pejabat pajak. Usai menjalani pemeriksaan, Rafael mendoakan agar David yang dianiaya anaknya Mario Dandi Satrio segera diberikan kesembuhan. Namun, ia enggan menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan KPK yang berlangsung kurang lebih 9 jam. Kepada awak media, Rafael mengaku lelah karena telah menjalani pemeriksaan sejak jam 9 pagi. Bentar. Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Dari pagi sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah anaknya Mario Dandi Satrio menganiaya David yang merupakan anak dari salah satu pengurus GP Ansor. Mario Dandi gemar pamer kendaraan mewah mulai dari Jeep Rubicon hingga motor Harley Davidson. Berdasarkan catatan LHKPN KPK, harta Rafael Alun Trisambodo mencapai 56 miliar lebih. Terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, dan harta bergerak lainnya. Selain itu, Rafael juga memiliki surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya yang mencapai 419 juta rupiah lebih. Sementara Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang digunakan Mario Dandi tidak masuk di LHKPN karena menurut KPK, Rubicon itu bukan milik Rafael. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang, ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang yang Rubicon. Yang Harley Davidson karena nggak ada plat nomornya, kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa kita cari gitu. KPK menegaskan klarifikasi harta Rafael yang tidak sesuai dengan profilnya ini tidak hanya dilakukan sekali. KPK akan terus menelusuri harta Rafael terlebih jika ditemukan adanya transaksi mencurigakan. Masih dari kelanjutan kasus anak pejabat pajak, pemirsa, Kementerian Keuangan menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara. Penolakan adalah karena Rafael masih dalam pemeriksaan penyidik. Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan tetapkan pasal terberat kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio dan Shane. Sebelumnya penyidik juga hanya menjerat Mario dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan akan menerapkan pasal terberat dalam kasus penganiayaan terhadap D yang dilakukan oleh dua orang tersangka, Mario Dandi Satrio dan Shane. Selain itu, untuk status AG masih sebagai saksi setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan pada hari Senin malam kemarin. Truno Yudo juga menyampaikan bahwa hari ini penyidik bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia kembali melakukan gelar perkara kasus tersebut. Polda Metro Jaya akan menerapkan pada tersangka pada pasal yang tentunya terberat. Yang kedua, juga proses penyidikan ini kan belum selesai ya, kita ketahui masih berproses, masih berlanjut. Polda Metro Jaya akan memproses seluruh yang terlibat dalam kasus ini.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap D, putra salah satu pengurus GP Ansor, yang dilakukan Mario Dandi Satrio dan Sen. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Rekan Aiman Wicaksono mendatangi rumah sakit tempat David Ozora dirawat. Bagaimanakah kondisi terkini dari David yang menjadi korban penganiayaan anak pejabat pajak? Kita simak informasi berikut ini. Saya akan coba menemui ayahnya, saudara, untuk saya bisa menemui David Ozora. Mudah-mudahan saya diberikan akses. Saya melewati lift ini untuk menuju ke instalasi gawat darurat untuk kemudian nanti menuju ke ruang perawatan dari David Ozora. Saya coba masuk, saudara. Masuk, saudara, secara eksklusif. Saudara, saya sempat melihat wajah dari David Ozora anak yang begitu memprihatinkan. Di bagian pipi kanan serta bagian bibir merah, artinya banyak mengalami pendarahan. Dan juga di bagian kepala belakang. Namun saya tidak bisa menayangkan foto tersebut karena alasan kemanusiaan dan saya tidak bisa juga memberikan ke publik karena juga keluarga tidak mengizinkan, meskipun saya sempat melihat secara eksklusif, saudara. Dan sungguh memprihatinkan memang, sampai saat ini yang saya dengar belum sadar, meskipun sempat membuka mata sedikit, tapi kemudian dikatakan oleh dokter tidak sadar. Apa yang terjadi sesungguhnya, tentu ini masih banyak yang harus digali, karena bukan hanya dari Mario Dandi, tapi juga harus digali dari keterangan David, yang mana David saat ini masih belum bisa dimintai keterangan. Pemirsa, meski dinyatakan membaik, namun hingga kini David Ozora masih belum sadar. Luka-luka juga masih terlihat terutama di bagian wajah, dan hal ini disampaikan oleh paman David, Rustam Hatala, kepada rekan Aiman Wicaksono berikut ini. Saya bersama dengan kerabat dari keluarga David, yakni Rustam Hatala, bersama dengan kawan-kawan dari GP Ansor ini ya. Dan ini kerabat semua ya Bang ya? Ya, dari GP Ansor ini semua. Baik. Abang bisa di sini Bang mungkin? Siap. Oke. Pipi kanan ini berdarah dan memar ya. Lalu kemudian di bagian giginya masih disumbat bibir ya, bibir dan gigi ya, disumbat dengan perban gitu ya, dengan plester. Saya agak berat untuk mengatakan masih berwarna merah semua, darah. Jadi giginya hancur. Enggak. Beberapa yang luka di bibir. Dan masih pendarahan. Kalau saya lihat masih merah itu? Iya, itu di foto yang awal waktu di ini ya, penanganan awal. Di bibir, pipi kanan, telinga, kemudian di kepala itu. Kepala belakang. Merah semua, darah. Iya, pas waktu di sana sih saya pas kesana kan sudah di ruang ICU, jadi sudah dibersihkan. Tapi pendarahan masih sempat berlangsung beberapa saat setelah itu ya? Kalau itu saya kurang tahu karena pada saat UGD itu kan bapaknya ya langsung di sana. Tapi ini udah berapa hari nih? Sekitar seminggu lebih? 8 seminggu lebih? Hampir 10 ya. Hampir 10 hari ya? 10 hari. Sudah sadar? Belum. Masih belum sadar? Hari ke-10? Masih. Kemarin sempat melek katanya? Respon ya, jadi melek itu bukan melek karena sadar, tapi ada respon, gerakan respon matanya terbuka tertutup gitu. Jadi bukan orang siuman sebenarnya. Jadi dia ngerespon bahwa tangannya dia ngerespon gerak. Karena sebelumnya sudah kaki, terus ada gerakan badan lainnya. Jadi belum sadar karena kalau bahasanya itu ya memang ini kayak bayi gitu. Jadi dia masih belajar untuk mengenali ini seperti itu. Dipanggil dia melek misalnya, paham, tahu? Belum bisa merespon kalau dipanggil. Menurut dokter suara udah bisa, dia udah bisa mendengar tapi bukan merespon kalau dipanggil gitu terus. Masih mempelajari seperti ini. Masih mempelajari. Dan mungkin juga soal ingatan juga mungkin terganggu.
Ya itu yang belum kita tahu ya. Jadi nggak tahu di mana dan lain sebagainya, hanya gerak-gerak tangan sedikit, mata terkadang terbuka, dan mayoritas 24 jam tidur. Iya, dia tidur ya. Boleh dokter mengatakan masih koma atau seperti apa? Kalau dokter sebenarnya dari kemarin nggak menyebutkan bahasa itu ya, cuman bahasanya belum sadar. Belum sadar. Bukan koma tapi belum sadar, karena sudah membuka mata meskipun secara kesadaran itu belum 100% atau bahkan hanya sedikit sekali. Betul. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa kasus anak mantan pejabat pajak aniaya remaja menyebabkan persepsi masyarakat pada Direktorat Jenderal Pajak menjadi negatif. Kasus Mario Dandi Satrio, putra mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, undang perhatian publik. Selain kasus penganiayaan kekayaan fantastis keluarga Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario juga jadi sorotan karena dianggap tak wajar. Sebelum namanya mencuat, kasus penganiayaan, Mario kerap pamerkan kemewahan alias flexing di akun media sosial. Mario suka mengunggah video pendek tentang mobil dan motor besar mewah. Tak hanya Mario, ibunya juga tak luput dari perhatian netizen. Dalam akun Instagram yang diduga milik ibu Mario Dandi, Ernie Meike, beberapa kali pamerkan rumah mewah, kendaraan pribadi, tas-tas mahal, dan bisnis yang dimiliki. Setelah ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, disorot karena punya harta fantastis, perhatian kini tertuju pada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Suryo tertangkap kamera tunggangi motor gede bersama klub Blasting Rider beranggotakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Klub, kemudian dibubarkan Sri Mulyani. Peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga cocok dengan lembaga negara yang tercoreng akibat ulah oknum pegawainya. Di saat rakyat diminta menerapkan gaya hidup sederhana, mereka malah memamerkan kekayaan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Terciduk netizen doyan pamer gaya hidup mewah di sosial media. Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Tengah, Eko Darmanto, ketahuan punya harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Eko terancam dibebas tugaskan. Belum reda kasus pamer harta anak dan keluarga pejabat Dirjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Kini gantian pejabat Bea Cukai Yogyakarta yang viral dan menjadi sorotan netizen. Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, tengah menjadi perbincangan karena pamer harta dan kemewahan di sosial media pribadinya. Terkait hal tersebut, Kementerian Keuangan memanggil Eko Darmanto dan panggilan tersebut dipenuhi. Terdapat foto unggahan di akun media sosial Saudara Ede yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Sementara usai viral dan menjadi perbincangan, akun Instagram pribadi Eko Darmanto mendadak hilang atau sudah tidak aktif lagi. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan. Kota Depok, Jawa Barat mengembangkan pengoperasian alat pengendali isyarat lalu lintas berbasis Integrated Area System of Transportation Center. Nantinya sistem ini akan memantau aktivitas pengendara melalui kamera pengawas. Diketahui sistem alat pengendali isyarat lalu lintas atau APILL yang sebelumnya sudah diterapkan masih berbasis Area Traffic Control System atau ATCS. Dalam penerapannya, sistem APILL-IAS TC berfungsi untuk memantau aktivitas pengendara melalui kamera pengawas.
di mana lokasi tersebut sering terjadi pelanggaran lalu lintas seperti memotong jalan dan berputar arah bukan pada tempatnya. Pengoperasian APILLIAS-TC dilakukan untuk memantau para pengendara dan volume arus lalu lintas. Terdapat 125 kamera pemantau yang telah dipasang di sejumlah simpang jalan di wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Ya, ini kan salah satu cara bagaimana kita ada pimpinan bisa menghimbau warga masyarakat Depok pada umumnya ya. Kalau himbauan-himbauan dari para petugas memang sudahlah dilakukan baik langsung maupun secara sosialisasi ketentuan-ketentuan lalu lintas dan berkendaraan yang elegan seperti itu. Jadi ini kita lihat praktek langsung. Aktivitas pengendara dan para pelanggar lalu lintas pun termonitor langsung oleh petugas di ruang kontrol yang berada di kantor Dishub Kota Depok dan Pemkot Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Logistik untuk World Superbike 2023 Mandalika tiba di Bandara Lombok. Balap motor bergengsi kelas dunia dimulai Jumat mendatang. iNews Pagi akan segera kembali.